Yo, balik lagi sama Gone di Kumpul Kebul by Sarang Ide. Jadi Kumpul Kebul ini, kalau lu yang udah tahu, udah pernah nonton video-video gue sebelumnya, ya kita ngebahas tentang dunia vape ya, dari review, terus juga unboxing juga, kayak gitu. Nah, cuman di video kali ini, gue nggak bakal unboxing sama review nih. Gue pengen kasih tips and trick buat kalian. Nah, apa itu tips and tricknya? Kita lihat intronya dulu guys, sebelum masuk ke tips and trick. Oke, jadi di video ini gue bakal ngasih kalian itu tips and trick. Nah, tips and tricknya itu apa? Yaitu tips and trick kita milih liquid. Nah, jadi milih liquid itu kita nggak bisa sembarangan guys. Ada beberapa tips dari gue ya. Ini menurut gue pribadi, menurut pengalaman gue kasih ada 4 tips buat lu milih liquid yang benar itu kayak gimana. Nah, oke. Tips yang pertama itu lu mesti tahu pot lu itu apa, mod lu itu apa. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman itu ada beberapa mod atau bisa dibilang device lah ya, device bukan mod, karena mod itu biasanya cuman yang sebutan untuk yang gede. Nah, jadi ada beberapa device di 2021 ini. Ada itu box mod itu yang kayak gini yang gede kalau kalian tahu. Nah, di box mod itu juga ada electrical sama mechanical. Nah, electrical itu apa, mechanical itu apa, mungkin nanti gue bakal jelasin lebih detailnya lagi di next video ya. Jadi ya kalau yang lu tahu electrical itu ya yang biasa pakai chip. Biasanya pakai chip. Nah, kalau yang mechanical itu biasanya langsung dari baterai. Itu baterai langsung ke kuningan atau mungkin penghubungnya itu buat ke RDA. Nah, itu biasanya kalau mechanical itu yang dipakai sama cloud chaser buat ngetrik kompetisi. Main ngebul-ngebulan terus lo bikin bentuk dari cloudnya itu kayak gimana. Nah, itu box mode ya. Nah, terus habis itu setelah box mode itu ada lagi pot. Nah, pot ini sebenarnya buat ngemudahin lu pada sih ya, yang lu nggak mau ribet buat bikin coil, terus harus netes-netes di RDA. Apalagi kalau lu pakai RDA ya, kalau pakai RDA harus netes-netes. Terus kalau kapas lu udah putus lu harus ganti. Nah, ini buat ngemudahin dan gampang juga dibawa-bawa karena bentuknya kecil dan juga lu tinggal ganti doang nih kayak gini. Lu tinggal ganti cartridge-nya doang kalau misalkan kapasnya udah angus atau enggak kawatnya itu udah jelek, rasanya udah nggak enak, lu tinggal ganti cartridge-nya doang, lu tinggal isi liquid lagi. Jadi lu nggak perlu repot buat coiling segala macem kayak gitu. Itu di pot. Terus ada lagi sekarang yang baru itu namanya pot mod. Jadi pot tapi bentuknya mod. Ada pengaturan ada chipnya, biasa dipasangin chip buat ngatur power segala macem. Nah itu lu harus pilih, tentuin dulu device yang lu mau pakai yang mana. Kalau lu cloud chaser gitu, kalau lu cloud chaser, nah lu pakai mechanical. Kalau lu yang hobinya mobilitas terus jarang ada waktu buat coiling segala macam, ya lu pilih pot atau pot mod yang lebih simple. Lu tinggal beli cartridge, isi ulang, udah selesai gitu. Kekurangannya pot mod sama box mod itu ya, kalau pot mod itu lu lebih keluarin dana lebih gede karena lu harus beli cartridge per berapa, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung lu pemakaiannya ya, lu chain vape atau enggak. Nah, kalau si box mod itu lebih murahnya karena lu bisa ngakalinnya dengan lu coiling, lu beli coil sama kapas itu nggak terlalu mahal kayak gitu. Nah, udah, setelah lu tentuin apa yang cocok buat lu device-nya, nah baru lu pilih tuh liquidnya. Nah, liquid itu pun sekarang ada beberapa jenis ya. Ada yang pertama yang freebase. Nah, freebase itu buat biasanya bisa masuk di semua. Nggak semua sih tapi rata-rata itu buat di box mode karena jadi sebelum lu masuk ke liquid juga lu harus tahu PGVG. Nah, PGVG itu adalah propyl glycol. Kalau VG itu vegetable glycerin. Nah, jadi
PG itu dia yang buat ngebawa rasa si liquidnya itu jadi lebih berasa, terus ngebawa sensasi di tenggorokan lu lebih berasa ketika lu nge-vape. Nah, tuh. Kalau si VG itu lebih ke buat nebelin asap. Nebelin asap, terus juga dia membawa rasa tapi nggak terlalu tebal. Lebih buat ke asap. Makanya kalau yang buat cloud chaser dia nyari yang VG-nya lebih gede dibanding PG. Biasanya di atas 70% karena dia lebih mentingin buat si asap daripada flavor kayak gitu, buat kayak gitu. Nah, kalau lu lebih mentingin buat rasa, misalkan lu udah milih nih salah satu pot lu apa, device lu apa, misalnya lu pakai box mode. Nah, lu pilih lagi, lu itu mau yang lebih berasa liquidnya atau lebih ke asapnya lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu pilih yang lebih berasa liquidnya, lu cari yang PG-nya lebih gede dibanding VG. Misalkan PG-nya 70, VG-nya 30. Biasanya itu di setiap liquid itu, di setiap botol liquid itu dia ada kok penjelasan PG-VG-nya berapa kayak gitu. Nah, kalau kayak di sini nih di Outdrips ini, dia ada nih keterangan VG sama PG-nya berapa kayak gitu. Cuman ada beberapa liquid juga yang nggak nyantumin gitu. Paling lu biasanya cari di Instagram si brewer, biasanya brewer itu dia nyantumin info kok kayak gitu. Nah, misalkan kalau itu untuk PG untuk box mode ya. Kalau box mode itu lu terserah lu mau PG VG-nya 70 30, 50 50. Nah, itu tergantung kebutuhan lu mau yang lebih dapetin si rasa liquid atau asap kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke pot. Nah, pot ini juga ada dua. Pot itu ada yang cuman bisa pakai salt nick. Nah, salt nick itu yang ngebedain. Nah, jadi ada nikotin yang biasa sama salt nick. Ya, gue udah pernah jelasin di video sebelumnya itu. Jadi biasanya kalau untuk pot itu pakai salt nick. Awal-awal pakai salt nick. Cuman akhirnya seiring berjalan waktu juga sampai sekarang nih, lu bisa gunain liquid freebase liquid yang tanpa salt nick, bukan salt nick. Tapi lu lihat di PG-VG-nya, campuran PG-VG-nya itu harus 50-50 untuk lu masukin di pot yang kecil. Jadi kalau yang pakai 70-30 dia nggak bakal bisa, pembakarannya nggak bakal maksimal di dalam ketika lu firing kayak gitu. Jadi sekali lagi lu pilih liquid lu, setelah lu pilih device lu cari liquidnya apa. Jadi liquid itu ada freebase, ada salt nick kayak gitu. Ada yang pot friendly. Nah, di kayak Movi dia kan ngeluarin untuk si blueberry cheesecake-nya ini dia ngeluarin yang pot friendly. Jadi untuk pot juga bisa dengan campuran PG-VG-nya 50-50. Sebelumnya itu ada yang untuk box mode doang. Untuk yang box mode biasanya ukurannya itu 30 sampai 60 atau sampai 100 mili. Nah, kalau yang untuk si pot itu biasanya 15 sampai 30 mili aja rata-rata, karena pembakarannya lebih santai karena dia pemakaian wattnya lebih kecil. Jadi watt pembakarannya itu lebih apa ya, nggak terlalu besar lah, nggak terlalu besar, dan liquid lu jadi lebih awet kayak gitu. Nah, setelah ada si pot, ada lagi keluar lagi akhirnya pot mode. Nah, pot mode ini sebenarnya upgrade-nya dari pot ya. Jadi kalau di pot itu lu rata-rata nggak bisa ngatur buat firing lu, watt lu kayak gimana. Nah, si pot mode ini mirip-mirip kayak IO sih. Kalau lu pemain lama itu mungkin lu kenal IO awal-awal itu, sebelum ke sini ke box mode ada IO. Jadi dia pakai cartridge tapi lu bisa atur wattnya kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi si pot mode ini buat kayak lu yang pengen pakai pot, pengen pakai yang lebih simple, tapi lu bisa atur wattnya kayak gimana kayak gitu. Ada lu misalkan atur main di watt berapa kayak gitu, itu biasanya lu pakai pot mode. Nah, di gue sendiri itu gue pakai pot mode. Untuk sekarang gue pakai pot mode sama pakai kue yang ini, kue si pot ini. Gue udah lama nggak pakai si box mode karena waktunya buat coiling nggak dapet gitu. Jadi gue cari yang lebih gampang aja.
Kayak gitu. Nah, setelah itu kalau lu udah pilih liquid yang sesuai, nah lu juga pilih juga liquidnya yang sesuai sama selera lu gitu. Jadi liquid itu kan ada pembagiannya tuh kalau nggak salah ada 3, ada creamy, terus ada fruity, sama ada tobacco. Nah kalau creamy itu biasanya rasanya itu kayak kue-kue kayak blueberry cheesecake atau mango pound cake, ya, segala macem kayak gitu. Dan rata-rata nggak ada dingin, nggak ada sensasi dingin. Nah, terus ada lagi fruity. Nah, fruity itu lebih ke buah-buahan. Entah itu di satu liquid cuman ada satu rasa buah atau ada mixing beberapa buah kayak gitu. Nah, biasanya kalau fruity itu lebih ke pakai chiller atau mint. Lebih banyak chiller sih. Kalau chiller itu buat ngebikin sensasi dingin di mulut lo kayak gitu. Nah, terus setelah fruity ada lagi itu tobacco. Nah, tobacco ini biasanya buat orang-orang yang masih nggak bisa lepas dari rokok. Dia pengen ngerasain sensasi tobacco, tembakonya kayak gimana, kayak gitu kan. Di vape tapi. Nah, itu ada liquid tobacco. Ada yang liquid rasanya itu pure tobacco atau ada campuran. Campuran misalkan pakai rasa, misalkan rasa strawberry tobacco atau blueberry tobacco kayak gitu. Ada juga cappuccino tobacco. Jadi macam-macam. Nah, apalagi kalau lu dulunya perokok yang rokoknya itu ada rasanya ya, nggak cuma rasa tobacco kayak gitu. Nah, lu pindah ke vape, misalkan lu mau beralih ke vape, nah lu cocok tuh lu pakai yang tobacco tapi ada rasa-rasanya gitu. Misalkan lu belum bisa move on banget nih dari rokok gitu. Nah, itu. Jadi setelah lu udah pilih device, lu pilih liquidnya, yang jenis liquidnya yang sesuai sama device lu pilih rasanya itu kayak gimana. Nah, setelah udah 3 ini lu pilih, nah biasanya kan lu nggak mau gambling ya. Ini yang keempat, biasanya kalau lu nggak mau gambling buat beli liquid, misalkan, ini kayaknya rasanya enak, tapi gue belum pernah coba. Biasanya tips gue itu kalau nggak gue cari temen gue yang punya liquid itu, gue coba. Sebenarnya gampang sih kalau gue biasanya nyicip liquid itu, lu nggak usah tetes ke pot lu atau ke mod lu, karena apalagi kalau lu pakai pot kan lu untuk satu cartridge ini satu rasa. Ketika lu campur rasanya dengan yang lain, itu rasanya bakal berubah, bakal kagak enak karena ada campuran gitu. Biasanya gue coba itu, ini biasanya gue tetes sedikit di kuku. Nah, tetes sedikit di kuku, lu coba jilat. Nah, itu biasanya lu ngerasain apa rasa si liquidnya itu kayak gimana sih. Kalau misalnya menurut, enak nih liquidnya, karena biasanya dari lu tetes itu sama lu udah tetesin ke cartridge atau ke RDA itu rasanya nggak bakal jauh beda gitu, nggak bakal jauh beda sama yang udah lu cicipin di tetesin di sini kayak gitu. Biasanya kalau lu punya temen atau enggak, lu cari toko vape yang dia nyediain tester kayak gitu. Misalkan dia ada tester, tapi nggak semua liquid biasanya dikasih tester gitu. Ada beberapa liquid juga yang ya udah cuma ada di pajangan. Biasanya yang ada di pajangan itu biasanya yang udah laku banget sih. Jadi orang-orang udah nggak perlu lagi tester lah gitu. Jadi itu 4 tips dari gua kalau lu mau milih liquid yang bener, yang sesuai sama lu ya. Oke, jadi sekian tips dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel Sarang Ide ini, karena di channel ini lu bakal banyak dapat updatean dari dunia vape dan juga dari segmen-segmen lain, program-program lain di Sarang Ide, karena nggak cuma vape doang, ada yang review elektronik, terus kalau lu demen Korea ada yang ngebahas tentang Korea kayak gitu. Banyak deh. Lu yang demen horor ada juga yang bahas horor. Jadi lu bakal banyak dapet hiburan dan informasi di channel Sarang Ide ini. Sekali lagi jangan lupa komen, like, and subscribe, dan juga jangan lupa hidupin tombol notifikasi buat dapat update terus dari channel Sarang Ide ini. Oke, see you in the next video dan salam ngebul. Bye.